Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pecinta channel pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, sehat terus, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa kembali dan dapat beraktivitas dalam memenuhi kehidupannya. Pemirsa pecinta channel pendidikan tanpa batas, pagi-pagi Kang Mamans akan kembali berbincang dan berbagi masih di dunia pendidikan. Seperti yang pernah saya pelajari, bahwa karya besar seorang penulis di bidang pendidikan. Dia menulis buku yang berjudul Pendidikan Rusak-Rusakan. Jadi pendidikan rusak-rusakan. Pastikan dalam diri pemirsa, diri Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tenangkan hati kalian, dinginkan pikiran. Kok ada ya pendidikan rusak-rusakan? Tenang. Pemirsa, di dunia pendidikan ini menurut Kang Mamans Channel, ini ada 3 sisi. Sisi pendidikan yang pertama adalah sisi yang menyenangkan. Artinya semua orang merasa senang dan berharap dengan adanya pendidikan. Karena pendidikan adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Pendidikan adalah satu-satunya yang dapat mengangkat derajat manusia. Dan aneka dampak positif dari pendidikan. Karena itu pendidikan adalah kewajiban setiap manusia. Dan berharap orang-orang yang berpendidikan akan berakhlak mulia. Ini sisi yang menyenangkan atau sisi positif dari semua komponen. Tidak ada satupun yang menyangkal bahwa pendidikan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Kemudian sisi kedua, pendidikan yang tidak menyenangkan. Nah tentu, pendidikan dirasakan tidak menyenangkan bagi sebagian orang yang merasa terdiskreditkan oleh pendidikan, baik oleh kebijakan, baik oleh kondisi di lapangan, dan lain-lain. Sehingga bagi sebagian orang merasa tertolimi atau sebagian orang merasa tersakiti atas pendidikan ini. Tentu bukan pendidikannya, tapi proses pelaku pendidikan yang membuat seorang merasa tidak nyaman dan merasa tidak simpatik dengan pendidikan. Ini sisi negatif pendidikan, sisi yang tidak menyenangkan. Dan sisi yang ketiga adalah sisi yang menyenangkan sebagian orang dan sisi yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Kalau yang menyenangkan bagi sebagian orang tentu sisi-sisi yang membuat atau membawa seseorang keberuntungan. Dan sisi yang tidak membawa keberuntungan pasti ini sisi yang tidak menyenangkan. Tentu ini bagi sebagian orang. Baik pemirsa, pecinta channel pendidikan tanpa batas. 3 sisi pendidikan adalah sisi yang menyenangkan, sisi yang tidak menyenangkan, dan sisi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini. Nah di tema kali ini, tema pendidikan rusak-rusakan. Pendidikan rusak-rusakan adalah sebuah judul buku yang dikarang oleh Darmaning Tias. Pendidikan rusak-rusakan adalah buku yang berjudul yang ditulis oleh Darmaning Tias. Buku ini mengupas tuntas dengan aneka pengalaman penulis terkait dengan sisi lain pendidikan. Setidaknya sisi yang kedua, yang ketiga, yaitu sisi yang tidak menyenangkan bagi semua orang dan sisi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari setiap orang. Pemirsa pecinta dunia pendidikan tanpa batas. Pendidikan yang dimaksud pendidikan rusak-rusakan di sini adalah adanya ketidakketerpihakan baik pemerintah atau masyarakat bagi sebagian orang. Sehingga sebagian orang itu merasa tidak nyaman dalam menjalani proses kehidupan ini. Tentu ini adalah yang dialami oleh salah satu penulis buku rusak-rusakan ini oleh Darmaning Tias.
dia melihat dari sisi lain pendidikan. Kata dia bahwa buku pendidikan rusak-rusakan ini sudah 5 kali terbit, pemirsa. Artinya diminati betul oleh para pecinta pendidikan rusak-rusakan. Apa sebabnya? Mari kita lihat. Pendidikan rusak-rusakan adalah sebuah judul buku yang dilihat dari sisi lain pengarang yang bernama Darmaning Tias. Ini diterbitkan oleh LKS di Yogyakarta waktu itu. Jadi diterbitkan pertama sejak 2005, kemudian terbit yang kelima itu tahun 2011. Jadi pendidikan yang dimaksud di dalam karya Darmaning Tias ini adalah adanya problematika anggaran pendidikan. Di mana waktu penulis Darmaning Tias menulis buku ini, barangkali dia menganggap bahwa ketidakketerpihakan anggaran pendidikan. Entah apa yang merasuki dirinya sehingga bisa menulis buku yang berjudul Pendidikan Rusak-Rusakan ini. Kemudian dia melihat adanya mental korup di seluruh segmen waktu itu, kata dia dalam bukunya. Sehingga dia merasa tidak nyaman dengan pendidikan ini. Padahal pendidikan adalah harapannya bisa membuat kebahagiaan bagi seluruh insan. Dan tidak diragukan lagi bahwa pendidikan akan membawa keselamatan. Tapi nyatanya dalam proses pendidikan ini banyak yang menyakitkan. Sehingga jengkel Darmaning Tias itu sehingga mengarang buku yang diberi judul Pendidikan Rusak-Rusakan. Saya tertarik dengan membaca buku Pendidikan Rusak-Rusakan karya Darmaning Tias. Maksud saya bukan saya ingin pendidikan itu rusak, tapi ide dia setidaknya memberikan inspirasi, setidaknya memberikan sebuah masukan bagi semua komponen bahwa pendidikan jangan sampai membuat rusak semuanya. Walaupun dalam kondisi sekarang tidak dipungkiri dengan adanya globalisasi, dengan adanya era 4.0 dan 5.0, ini seluruh pendidikan, seluruh informasi dapat langsung diakses oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali untuk pelajar. Sehingga jika tidak mampu untuk memfilter, maka tidak menutup kemungkinan maka pendidikan rusak-rusakan akan terjadi. Pemirsa, ada pepatah, kejahatan yang terkoordinir maka akan mengalahkan kebaikan yang hanya berjalan seorang diri. Kejahatan yang terkoordinir akan mengalahkan kebaikan yang hanya berjalan seorang diri. Kalau dalam istilah pepatah lagu-lagu santri yang pernah dan selalu nyanyikan, sing keri cokot boyo. Nah, sing keri cokot boyo. Ini maksudnya, kalau kebaikan hanya tertinggal, kebaikan hanya berjalan seorang diri dan dia tertinggalkan oleh kejahatan yang terkoordinir, maka dia akan dicokot boyo. Bayangkan pemirsa, jika kejahatan yang terkoordinir saja dapat mengalahkan kebaikan yang hanya berjalan seorang diri, maka akan dahsyat luar biasa ketika kebaikan terkoordinir. Oleh karena itu, terbitnya channel Pendidikan Tanpa Batas ini, saya berharap bisa saling berbagi pendidikan, kondisi pendidikan dimanapun. Sehingga berharap bahwa kebaikan ini akan terkoordinir. Kalau kejahatan yang terkoordinir saja bisa mengalahkan, apalagi kalau kebaikan yang terkoordinir. Ini harapan kita semua, pemirsa. Jadi dalam Pendidikan Rusak-Rusakan karya Darmaning Tias, dia melihat sisi lain pendidikan, yaitu sisi yang ketiga dan sisi yang kedua. Sisi yang ketiga saya sampaikan bahwa pendidikan itu ada yang sebagian orang merasa tidak senang prosesnya, dan sebagian lagi ada yang merasa senang prosesnya. Dan yang bagian kedua adalah pendidikan yang dirasakan oleh sebagian orang karena ketidakadilan atas kebijakan pendidikan dan perilaku pendidikan. Pemirsa, di dalam pendidikan rusak-rusakan ini menyangkut atau membahas terutama di bagian kemauan dan kemampuan. Tidak
seimbangnya antara kemauan dan kemampuan. Kemauan pemerintah, kemauan semuanya bahwa pendidikan akan mampu memperbaiki akhlak mulia, akan menciptakan kemandirian dan akhlak mulia, tapi ternyata kemampuan ini belum sampai ke sana. Terutama mentalitas para pelaku pendidikan, dalam tanda kutip oknumnya begitu, oknum pelaku pendidikan, dan mentalitas masyarakat sendiri yang belum siap untuk ke sana. Namun jangan khawatir pemirsa, ini semua proses. Inilah pentingnya pendidikan harus terus digalakkan. Channel Pendidikan Tanpa Batas ini akan selalu memberikan informasi yang update dan upgrade tentang dunia pendidikan, terlebih di era 4.0 dan 4.0 atau 4.0 dan 5.0 ini. Darmaning Tias dalam Pendidikan Rusak-Rusakan ini mensoroti ketidakseimbangan antara kemauan dan kemampuan. Ini disiapkan dan disebabkan karena ketidaksiapan pada sense of crisis. Artinya tidak memilikinya sense of crisis bagi oknum pelaku pendidikan. Kalau mendengar kata-kata sense of crisis, ini saya teringat betul ketika saya masih KKN menjadi mahasiswa. Saya itu Yogyakarta dulu tahun 1997. Saat itu adalah masa krisis sehingga dalam baju KKN saya itu tertulis sense of crisis, bertahan di masa krisis. Kalau sense of crisis dulu yang saya alami pertama tahun 1997, sense of crisis yang dimasukkan saya dan teman-teman KKN waktu itu adalah bagaimana kita bisa bertahan di masa krisis. Tapi kalau di buku Darmaning Tias tentang pendidikan rusak-rusakan, tidak memiliki sense of crisis di sini, ini bukan tidak bertahan di masa krisis, tapi tidak mau dianggap krisis. Jadi tidak memilikinya rasa sense of crisis di pendidikan rusak-rusakan ini, sekali lagi, bukan bertahan di masa krisis, tapi tidak mau dikatakan krisis. Ini terbukti dengan perilaku pendidikan, oknum pendidikan yang selalu ya glamor begitu, bermegah-megahan, pergi ke mall, bergaya hidup yang tinggi, padahal ya kondisi belum memungkinkan. Bila tidak punya uang, yang penting dikatakan seperti beruang. Ini jadi di sisi lain pendidikan yang ada dalam pendidikan rusak-rusakan, yang tidak seimbangnya antara kemauan dan kemampuan yang ditulis oleh Darmaning Tias ini, pertama adalah tidak memilikinya sense of crisis. Sense of crisis bukan berarti bertahan di masa krisis seperti yang saya sampaikan ketika saya KKN 1997, tapi sense of crisis yang dimaksud oleh Darmaning Tias ini menurut hemat saya di buku Pendidikan Rusak-Rusakan ini adalah tidak mau dikatakan krisis, padahal krisis. Dia lebih cenderung menampilkan gaya hidup yang menunjukkan tidak krisis, padahal krisis. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, pemirsa, bahwa Darmaning Tias ini mensoroti ketidakseimbangannya antara kemauan dan kemampuan. Ini adalah melihat dari sisi kebijakan yang tidak adil. Kebijakan yang tidak adil. Ini menurut Darmaning Tias dari sisi lainnya. Dia merasa galau, merasa bimbang atas kebijakan yang mereka anggap, yang dianggap tidak adil. Artinya kebijakan lebih tajam ke bawah dibandingkan dengan tajam ke atas. Ada yang merasa sangat mudah mendapatkan pendidikan, sangat mudah mendapatkan sertifikat, sangat mudah mendapatkan ijazah oknum. Tapi ada yang merasa sulit banget untuk mendapatkan itu. Ada yang sangat mudah memperoleh peluang terhadap perkembangan pendidikan, tapi ada yang sangat-sangat sulit untuk mendapatkan itu. Ini makanya Darmaning Tias menganggap bahwa kebijakan ini dianggap tidak adil. Selalu memihak pada pihak-pihak tertentu dan mengesampingkan pada pihak-pihak yang lain. Karena kebijakan dianggap tidak adil menurut dia dalam menulis buku ini, maka mereka sampai menulis ini. Dan ini tentu tidak hanya dilakukan dan dialami oleh yang bersangkutan, tapi sudah banyak yang merasakan bahwa munculnya ketidakadilan kebijakan pendidikan. Namun saya yakin dan berharap para pemimpin terus untuk
mengevaluasi diri sehingga memperbaiki seluruh komponen pendidikan. Seluruh kebijakan-kebijakan pendidikan selalu diarahkan demi untuk pemerataan dan kebersamaan, meskipun terkadang masih saja ada yang merasa bahwa kebijakan ini adalah tidak adil. Ini manusiawi, karena menjadi pemimpin itu lebih sulit daripada menjadi rakyat. Menjadi pemain lebih sulit daripada menjadi penonton. Yang repot penonton ingin menjadi pemain, padahal dia belum saatnya menjadi pemain. Oleh karena itu bahwa kebijakan yang dianggap tidak adil sehingga membuat pendidikan itu menjadi rusak-rusakan. Kalau oleh Darman Dias, tidak mengapa, karena dia juga menyampaikan idenya sebagai evaluasi pemerintah agar pendidikan tidak terjadi yang rusak-rusakan. Itu maksudnya. Tapi yang jelas bahwa tidak keseimbangan antara kemauan dan kemampuan menurut Darman Dias tadi ini bahwa bukan hanya tidak memilikinya sense of crisis, kemudian tidak tidak punya kebijakan yang adil begitu, tapi terlihat masih ada saling melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah wilayah. Walaupun dulu dan sampai hari ini pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin antaranya balance anggaran pusat, anggaran wilayah, anggaran daerah ini sudah demikian dibalancekan, diprioritaskan untuk dunia pendidikan. Karena pemerintah sadar betul bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang perlu diperbaiki dan untuk meningkatkan kesemuanya, bukan hanya meningkatkan pemerintah terutama dalam mensusun program pemerintah di dunia pendidikan, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpendidikan. Tapi saat Darmaning Tias menulis buku Pendidikan Rusak-Rusakan ini, dianggap bahwa pemerintah terkesan ada saling lempar. Oh, ini tugas pemerintah pusat, kata pemerintah pusat. Ini tugas pemerintah wilayah, ini tugas pemerintah daerah. Padahal semua telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Namun kadang pembagian job-jobnya memang ada di khusus pengangkatan dari pusat, khusus pengangkatan dari wilayah, provinsi, khusus pengangkatan dari daerah. Termasuk anggaran pendidikan juga seperti itu, ada anggaran pusat, anggaran provinsi, anggaran kabupaten. Nah, namun ya wajar saja ketika masyarakat juga melihat pendidikan dari sisi yang lain, ini katanya merasa saling lempar. Terutama kondisi ini dilakukan oleh oknum-oknum pelaku pendidikan dalam proses untuk menyampaikan, untuk memajukan pendidikan. Sekali lagi hanya oknum yang dilihat oleh Darmaning Tias waktu itu dalam menulis itu. Walaupun masih ada, dan saya yakin-yakinnya untuk menjadi pemerintah itu bukan semua orang. Artinya ketika menjadi pemimpin jelas memiliki kesiapan dan memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi. Namun namanya manusia terkadang ya karena banyaknya yang harus dipikirkan, wajar ketika di sana sini masih ada perlu yang diperbaiki atau perlu disempurnakan. Dan selaku masyarakat tentu juga wajar ketika melihat pendidikan dari sisi yang lain. Kalau melihat sisi yang enak, no problem. Tapi ketika melihat sisi yang tidak disukai, apalagi ada yang suka dan yang tidak, ini jelas menjadi sebuah hal yang perlu menjadi catatan dan perbaikan untuk kita semua. Jadi dianggap pendidikan adalah saling lempar tanggung jawab. Oh, ini tugas guru. Oh, ini tugas masyarakat. Padahal untuk mencapai pendidikan sukses atau tidaknya ini semua harus bertanggung jawab. Baik pemerintah, baik guru, baik masyarakat, semua harus saling mendukung, tidak saling menyalahkan. Nah, ini dianggap waktu itu adalah munculnya saling lempar tanggung jawab. Padahal hakikatnya pendidikannya adalah tugas kita semua. Orang tua adalah guru pertama di rumah. Karena itu ada pernyataan al-ummatur satul ula. Ibu adalah pendidik atau madrasah yang pertama.
Demikian juga guru adalah yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu guru juga harus merasa bahwa peserta didiknya adalah anak-anaknya yang harus diperlakukan sama dengan yang lain tanpa ada diskriminasi. Namun sekali lagi saya sampaikan, Dharma Ningtyas waktu itu karena menyoroti di sisi lain yang mungkin dialami atau dilihat waktu itu, sehingga merasa bahwa pendidikan waktu itu dianggap adalah saling lempar tanggung jawab. Pemirsa, yang selanjutnya dalam buku Pendidikan Rusak-Rusakan itu, ini kita katakan adalah solidaritas masyarakat yang rendah. Ada sebagian masyarakat mengatakan, oh sekolah itu nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting berduit. Toh akhirnya sekolah tinggi pun nak nyari duit. Oh sekolah itu nggak perlu tinggi-tinggi. Untuk apa sekolah tinggi tapi miskin? Biar nggak sekolah yang penting kaya. Ini salah satu asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak perlu tinggi-tinggi, yang penting berduit. Dan ini ada di masyarakat. Ada di masyarakat ini. Kenapa? Barangkali mereka melihat dari sisi lain orang-orang berpendidikan tinggi itu dia nggak berduit begitu. Ini PR kita. Bagian orang-orang yang punya pendidikan tinggi harusnya ya memiliki tunjangan ekonomi yang baik. Nah, tugas siapa ini? Maka tugas pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan insentif yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi dan profesional. Kasihan dong ketika orang berpendidikan tinggi tapi penghasilannya kecil, sementara orang yang nggak berpendidikan karena punya perusahaan, punya modal, punya ini kaya, sehingga pendidikan dianggap sebelah mata. Maka wajar ketika Dharma Ningtyas ini menganggap bahwa karena solidaritas masyarakat rendah, masyarakat melihat bahwa banyak orang-orang yang pendidikan tinggi mungkin punya keahlian tapi miskin, hidup sederhana, padahal sementara orang-orang yang tidak berpendidikan dia kaya raya, nah kaya raya keturunan atau kaya raya yang lain. Nah, ini jadi PR dan evaluasi kita bersama bahwa pendidikan rusak-rusakan yang dibuat judul buku oleh Dharma Ningtyas ini sebuah polemik yang perlu dan menjadi salah satu alat evaluasi agar dunia pendidikan ini memang benar-benar tidak menciptakan pendidikan yang rusak-rusakan. Tapi bagaimana bisa mengembalikan bahwa the Golden of Age, abad keemasan seperti yang pernah dialami oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa dalam Khalifah Harun Ar-Rasyid? Bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pendidik, kepada para pakar pendidikan, kepada para intelektual, kepada para ilmuwan untuk berkarya seluas-luasnya, dan pemerintah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga dalam berkarya mereka diberi sebuah insentif untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga wacana pendidikan rusak-rusakan, sehingga wacana solidaritas rendah itu tidak ada. Jadi pemerintah akan merasa bersemangat menyekolahkan anaknya ketika lihat si fulan ini pendidikan tinggi, taraf hidupnya bagus, ekonominya bagus, tidak miris pendidikan tinggi, ekonomi rendah, bahkan miskin. Apalagi banyak yang kita lihat orang yang terlalu zuhud, orang berpendidikan tinggi pun dia tidak mau dikatakan bermegah-megahan, maka hidup tanpa kesederhanaan. Sementara orang yang nggak berpendidikan, tengok dan lihatlah, nuansa hedonisme sangat tinggi sehingga banyak mencibir, untuk apa sekolah tinggi, nyatanya miskin, mendingan nggak sekolah tapi kaya. Nah, ini menjadi PR kita semua, PR pemerintah, PR kita semua, bahwa yang berpendidikan tinggi harus diberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan tentu kita semua yang punya keahlian juga harus meningkatkan kompetensinya sehingga kita tidak dikenal, tidak dinyatakan terkesan dengan acak-acakan, apalagi rusak-rusakan. Ya, ada 4 poin penting yang dapat kita ambil sebuah pelajaran dari pendidikan rusak-rusakan yang ditulis oleh Dharma Ningtyas sebagai alat evaluator, atau alat evaluasi, bahwa pendidikan tidak menjadi rusak-rusakan tapi pendidikan menjadi
pembaharu dari rusak-rusakan. Yaitu pertama, bahwa tidak memiliki sense of crisis. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan yang dianggap tidak adil. Yang ketiga, adanya saling lempar tanggung jawab. Dan yang keempat, rendahnya solidaritas. Ada 4 poin yang dapat kita ambil pelajaran di dalam pendidikan rusak-rusakan karya Darmaning Tias ini, menjadi pemikiran dan bahan kita semua agar pendidikan menjadi pemberharu dari yang rusak menjadi yang tidak rusak. Tetap semangat para pecinta pendidikan, tetap semangat para pemangku kebijakan. Mari kita pikirkan orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang mempunyai skill. Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk berkarya dan berbenah. Dan jangan lupa imbangi dengan insentif mereka, sehingga mereka tetap semangat dalam berkarya, semangat dalam mengabdi, semangat untuk membangun, semangat untuk menjadi pemberharu dari pendidikan rusak-rusakan. Demikian yang dapat saya sampaikan di topik pagi ini, topik kali ini dalam dunia pendidikan di channel Pendidikan Tanpa Batas. Tetap semangat, selamat berkarya, selamat berkreasi, selamat menjadi pemberharu, inspiring to the future untuk pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.